A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya, buat hidup saat ini nih, di mana kita hidup mungkin ada yang bergelimang harta. Wah, ada juga mungkin yang hidupnya sedang-sedang aja, ada juga bahkan yang hidupnya kekurangan dalam harta. Nah, tapi walaupun hidup sederhana ya, tapi yang penting ini orang mencari kebahagiaan. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan buat semua yang lagi nonton nih orang-orang yang bahagia semua nih. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dan buat hidup sederhana ini memang sebagian orang ada yang menganggap, wah remeh aja ya kan orang, biasa aja dia cuma begini doang gitu, nggak usah terlalu diinin lah, cuma orang biasa. Nauzubillah min zalik ya, bahkan ada yang dihina-hina. Nah, maka dari itu hari ini kita akan bahas nih tema yang luar biasa. Jadi hidup sederhana bukan berarti hina. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan nih tentang kisah anak wakil wali kota yang menjadi kuli bangunan. Masya Allah. Ini dia tayangannya. Ini salah satu contoh ya, seorang anak ini yang luar biasa, tidak bergantung dengan harta orang tuanya. Tapi bagusnya nih anak-anak kayak gini nih tinggalnya di luar negeri, Ustaz. Soalnya kalau di Australia, jadi kuli bangunan gitu $65 paling murah per jam. Masya Allah. Tinggi gajinya ya? Iya. Mas Fadli pernah sana? Temen saya ada. Jadi kuli bangunan. Ceritanya begitu ya, Bang, bener luar biasa. Ini Masya Allah di Bib nih, kita bahas nih Bib ya, mungkin ya apakah benarnya kita harus selalu hidup sederhana walaupun Allah memberikan kita ini harta yang berlimpah. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ini pengennya sih mudah-mudahan ya kalau punya harta yang banyak gitu ya, tidak menjadikan harta tersebut jadi istidraj gitu loh Bib, menuju penjelasannya. Fadhol Bib. Izin Ustadz, Mas Fadli, Ustadz Maulana. Siap Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qaim bihuqqillah ma'adzakat hillati illa wa farajullah amma ba'd. Hidup sederhana bukan berarti hina, karena yang kita harap adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang perlu hidup sederhana walaupun kita punya harta banyak. Memang kita perlu hidup sederhana, tapi bukan berarti hidup sederhana kamu pergi pulang kerja kantor dan sebagainya kamu jalan kaki. Kesederhanaan yang kita harapkan bukan sekedar zahir aja atau pandangan saja, melainkan kesederhanaan dari kita punya hati, kesederhanaan kita punya jiwa, kesederhanaan kita punya akal. Berapa banyak orang yang kelihatannya sederhana padahal dia lagi pamer. Biar kamu lihat saya ini lagi sederhana, biar kamu lihat saya ini tawadhu, biar kamu lihat saya ini rendah hati. Jadi semua kembali ke hati. Banyak daripada orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dengan kasat mata kita, mereka berlimang harta luar biasa, kaya raya. Contohnya Imam Romli. Siapa yang nggak kenal Imam Romli? Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka orang-orang yang kaya. Tapi apa kata ulama? Naja'al dunyana fi aidina wa arjulina ma fi gulubina. Kami jadikan dunia yang kami miliki cuma sekedar di tangan dan di kaki kami, nggak ada di dalam hati kami. Jadi nggak ada kecintaan dunia di dalam hatinya mereka orang-orang saleh. Adapun ada sebagian orang yang merasa alhamdulillah saya rezeki lancar, padahal saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah bayar zakat. Alhamdulillah Allah baik sama saya, urusan saya dilancarin tanpa saya harus beribadah, saya udah mendapatkan itu semua. Hati-hati, ini yang kayak begini nih belum tentu nikmat, bisa jadi jebakan. Belum tentu nikmat, akan tetapi murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad, hadis riwayat Imam Ahmad, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa mugimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrat. Kata Nabi Muhammad, jika kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberi pemberian berupa kenikmatan dunia yang luar biasa kepada satu hambanya, akan tetapi saat itu dia lagi dalam keadaan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, ketahuilah pemberiannya tersebut bukan nikmat, melainkan istidrat, hanya sekedar tipu daya, hanya sekedar jebakan yang dia sangka nikmat, padahal di situ neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bakal dikasih tipu daya kepada mereka yang mereka saat dikasih tipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sadari. Mereka menyangka dirinya dalam kebenaran, padahal dalam kesalahan. Itu yang kita ngeri. Maka kita lihat, kita betul-betul sedang dalam nikmat atau sedang istidrat yang diberi Allah Ta'ala. Kalau kita saat yang kita miliki dalam keadaan kita taat sama Allah, ibadah sama Allah Ta'ala, maka itu nikmat dari Allah. Tapi ketika kita bergelimang harta, kita punya mobil dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah ibadah, maka ketahuilah itu hanya istidrat, tipu daya yang luar biasa. Di balik itu semua ada murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah ya, bicara masalah tentang istidraj ini juga jangan sampai salah pengertian juga ya. Banyak, makanya tadi dibilang sama Habib ini, banyak Allah itu kasih harta tapi dia lupa segala-galanya. Nah itu bisa termasuk dalam golongan istidraj. Kalau misalnya dia punya harta tapi dia bagi sama orang, ya kan? Dia urusin keluarganya dengan baik, itu bukan istidraj namanya ya. Memang berkah berarti hartanya, Masya Allah. Nah tapi ini namanya orang lagi sedekah. Zaman sekarang ini kalau kita bilang ya, orang yang hidup sederhana ini, Masya Allah banyak banget. Bahkan udah sederhana hidupnya masih sempat-sempatnya berbagi. Masya Allah. Nah, tapi yang ngerinya nih, mohon maaf sebelum ini Ustaz Syam ya. Bagaimana hukumnya dalam Islam nih jika mungkin berbagi ini justru mendatangkan riya? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya punya rezeki nih. Ya, ada 200.000 rupiah. Iya, nah caranya dikeliling gitu, di center gambar, ambil gambar di mana-mana gitu. Nah, anggaplah dia riya gitu ya. Anggaplah kayaknya seolah-olah riya jadinya. Mau dia menjelasannya. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Syauqi, Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka bagaimana jikalau ada seseorang dengan hidupnya, lalu ternyata di dalam hidupnya ketika dia bergelimang harta atau mendapatkan sesuatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan berbagi terhadap orang lain, namun ternyata berbaginya ini justru mendatangkan riya dan kesombongan, maka subhanallah ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya seseorang itu akan masuk surga, langsung masuk surga. Subhanallah, kita semua pengen direct gitu ya, nggak ada yang pengen transit. Amin. Semua ahli tauhid, semua muwahhida, semua orang yang bertauhid la ilaha illallah akan langsung masuk surga, akan menikmati pahala-pahala atas amal-amalnya. Dia senang berbagi, akan menikmati pahalanya. Dia senang bersedekah, dia akan menikmati pahalanya. Dia senang berinfak, dia senang berzakat, dia senang membantu orang lain, akan menikmati pahalanya di hari kiamat. Asalkan terbebas dari 3 hal ya. Jadi dalam riwayat disebutkan ini akan menikmati pahala sedekahnya, akan menikmati pahala kebaikannya asalkan terbebas dari 3 hal. Apa 3 hal ini? Yang pertama, mestilah dia terbebas dari minal kibr. Dia mesti terbebas daripada sifat kesombongan. Subhanallah. Jadi kalau ada orang suka bersedekah tapi ada rasa kesombongan dalam dirinya, maka pahalanya akan ditangguhkan. Subhanallah. Akan tertahan, ada pahalanya, tapi tertahan pahala tersebut dikarenakan sifat kesombongannya. Kapan dia mendapatkan pahalanya? Kalaupun dia meninggal dunia lalu dia belum menghindarkan ataupun membersihkan kesombongan itu, maka kesombongan itu akan dicuci di neraka dulu. Akan dicuci
dikunci di nerakanya Allah. Setelah bersih kesombongan itu, baru dimasukkan ke surga, lalu mendapatkan daripada pahala sedekahnya tadi. Jadi subhanallah, sedekah dengan kesombongan ternyata akan menghalangi pahalanya. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan pahala daripada sedekahnya jikalau dia jauh daripada kata apa? Jauh daripada iri dengki. Subhanallah. Jadi kalau ada orang senang bersedekah namun masih iri dengki terhadap orang lain, maka ditangguhkan juga pahala sedekahnya sampai hilang iri dengkinya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ada orang mendapatkan kebaikan dari Allah, lalu dia senang bersedekah, namun ternyata dalam sedekahnya ada berlebihan dan daripada sifat-sifat buruknya, ada riaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menangguhkan pahala sedekah tersebut sampai apa? Sampai orang tersebut terbebas dari hutang. Ini bayangin nih. Jadi pahala sedekah itu tertahan, pahala kebaikan itu tertahan kalau dalam diri seseorang ada kesombongannya, ada riaknya, ada hasutnya, ada iri dengkinya, dan ada daripada hutang piutangnya. Maka perhatikan hubungan kita sesama manusia, bukan hanya ketika kita berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak juga aspek-aspek yang mesti kita perhatikan. Setiap hari sedekah 1000 setiap hari daripada orang-orang yang dia bagikan, namun ada kesombongan dalam dirinya, maka pahala sedekah tersebut tadi ditangguhkan, ditahan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah banyak, namun ada kesombongan dalam dirinya. Bukankah kita sering mendengarkan, tidak akan pernah masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar zarrah, sekecil apapun kesombongan itu. Nah, ada kesombongan yang membuat dia tidak masuk surga selama-lamanya, tapi ada kesombongan yang membuat pahalanya yang ditangguhkan sampai kesombongan tersebut hilang dari dalam dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi bicara masalah tentang riya ini memang agak sulit ya. Iya. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang Nggak itu gampang. Oh, bisa. riya nih. Cuma Allah dan dia yang tahu yang melakukan itu. Kayak tadi dijelasin Ada supaya niatnya, kita iya. berusaha membersihkan. Benar, ini Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Ya bicara masalah tentang sederhana. Sederhana ini macam-macam bentuknya. Ustaz Maulana katanya saya dengar nih, ada orang kalau makan katanya, makan itu jangan sampai kenyang. Itu katanya termasuk dengan sederhana juga hidupnya. Tapi kalau makan nggak sampai kenyang, bagaimana dengan sebentar lagi lapar lagi? Itu bagaimana makan lagi? Mau disuruh penjelasannya? Silakan. Ya Ustaz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Satu hal buat kita, hiduplah sederhana. Karena kenapa? Ummatan wasatan, pertengahan itu mantap. Kenapa? Makasih banyak Habib Sauki tadi, luar biasa, mantap. Syaugi. Syaugi. Sama. Mantap udah. Syauki pun boleh. Boleh. Boleh juga. Menurut siapa? Oh, iya. Dunia sijinul mukminin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara, bukan sesuatu. Karena nanti insya Allah kita akan bahagia nanti di akhirat. Kata Allah yarham guru kita Ustaz Arifin Ilham, tidurlah, jangan terlalu banyak tidur di dunia. Karena nanti ada tidur yang panjang nanti, ya. Di mana? Di akhirat. Di kuburan. Di kuburan, ya. iya. Di kuburan tidur lama, ya. Nah, buat makan juga begitu. Hai, jangan sampai makanan yang masuk dalam tubuh kita akan makanan cacing. Ini aja, mohon maaf tanpa menggurui. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Makanlah hanya untuk menegakkan tulang belakang. Hanya menegakkan tulang belakang. Makanya Masya Allah Tabarakallah, dalam Islam diajarkan yang namanya berpuasa. Insya Allah tidak lama lagi, 2 pekan lagi kita akan bertemu bulan suci Ramadan. Amin. Bahkan ada puasa yang luar biasa, yakni puasanya Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Kenapa? Hari ini bersyukur, besok bersabar. Hari ini bersyukur, beliau bersabar. Dari sinilah kita bisa belajar, makan bukan untuk menumpukan makanan dalam perut kita. Makanlah secukupnya, berhentilah sebelum kenyang. Jangan sampai justru makanan itu jadi penyakit buat kita. Maka mohon maaf tanpa menggurui, kalau bagaimana kalau lapar, ya makan lagi nanti.
tapi jangan berlebihan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan buat kita untuk membagi 3 perut. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya buat air, dan sepertiganya buat udara. Dari sinilah kita bisa belajar, bahkan kita diajarkan untuk apa? Untuk berpikir bagaimana atas makanan yang masuk dalam perut kita itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu mohon maaf harus dipilah-pilah makanan tersebut. Bahkan bisa jadi makanan itu jadi berpahala buat kita. Makanya dalam hal ini Nabi memberikan keteladanan yang luar biasa. Berhentilah sebelum kenyang. Sekali lagi, berhentilah sebelum kenyang. Oh, Masya jadi niatkan Allah. aja, kalau aku makan ini ikuti Rasulullah. Oh, jadi kita harus hidup sederhana Ustadz ya? Masya Allah. Lah saya coba sederhana dulu deh, gimana caranya saya sederhana hidupnya. Oh, Sederhana gini. bagaimana itu? Ngapain lagi kita orang lagi syuting? Biar sederhana, katanya kan biar sederhana. Saya ngumpulin batu-batu, sama pohon ini saya mau bawa pulang ke rumah. Jadi saya nggak usah beli. Sederhana sih, tapi tidak gitu-gitu juga. Itu namanya Hah? Apaan? Ih, orang minum maruk. Enak aja. Jamaah, udah saya mau balikin lagi deh. Katanya mau sederhana. Yang rumahnya kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Bukan maruk, ini buat irit maksudnya.